Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Yasin Nursadah. Saya mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang pengalaman-pengalaman saya lagi, yang mana video kali ini tuh berkaitan juga dengan mata kuliah psikologi pendidikan, di mana kami itu ada membahas tentang perkembangan kognitif dari dua tokoh, yaitu Piaget dan Vygotsky. Nah, yang pertama itu ada dari tokoh Piaget, di mana perkembangan mendahului dari pembelajaran. Jadi struktur kognitif itu harus dikembangkan dulu sebelum pembelajaran itu dapat berlangsung. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu, saya dulu waktu di pondok itu merupakan anggota dari Badan Eksekutif Santri, di mana Badan Eksekutif Santri ini merupakan organisasi yang mengatur seluruh kegiatan santri dari tidur, kemudian tidur lagi gitu. Nah, di situ saya mendapatkan bagian keamanan dan juga bagian dapur. Di bagian dapur ini saya mempunyai kewajiban untuk membuat lauk, pengabdian, dan juga menjual gorengan-gorengan kepada santri. Nah, suatu hari itu kan sebelumnya saya itu masak itu jarang banget gitu. Jadi kalau misalkan goreng ya udah goreng-goreng aja. Nah, di situ saat itu tuh saya disuruh buat goreng tempe yang pakai tepung kayak gorengan itu. Nah, jadi kan masaknya tuh pakai panci besar, terus minyaknya banyak dan apinya tuh pakai kayu bakar. Nah, saya kira kalau misalkan kita goreng itu ya udah goreng biasa aja, karena sebelumnya saya jarang banget kayak di dapur gitu. Nah, terus itu ternyata kalau misalkan kita goreng itu kita masaknya harus dari pinggir, kayak pelan-pelan kayak gitu kan, supaya kita nggak kena minyaknya. Nah, tapi di situ saya nggak tahu, jadi saya masukinnya udah dari tengah yang banyak banget minyaknya itu. Jadi saya masukin, terus itu ternyata kayak kelempar gitu, tiba-tiba kecemplung gitu kan. Jadi otomatis minyaknya kena tangan saya. Nah, di sini tuh masih ada bekasnya, tapi udah alhamdulillah udah nggak terlalu kelihatan. Nah, jadi kan dari situ saya sakit kan, tangannya melepuh gitu. Nah, jadi setelah kejadian itu saya belajar lah, oh kalau misalkan kita masak kita harus hati-hati, mau masak apapun itu, mau goreng atau kita bikin sayur, kita tuh harus hati-hati gitu, apalagi ketika kita berhadapan dengan api dan juga minyak yang panas. Nah, jadi dari pengalaman tersebut itu kita bisa lihat kalau misalkan saya itu awalnya cuma menggunakan pemikiran saya, oh kalau misalkan menggoreng itu seperti ini, tapi ternyata tidak. Setelah kejadian tersebut barulah saya belajar kalau misalkan kita menggoreng itu kita harus mungkin dari pinggir dulu supaya tidak terkena minyak kayak gitu. Nah, jadi setelah kejadian itu baru saya belajar untuk lebih hati-hati ketika menggoreng. Nah, kemudian yang kedua ada tokoh Vygotsky, di mana menurut beliau pembelajaran mendahului perkembangan. Jadi, belajar itu melibatkan perolehan informasi-informasi baru dan pengajaran yang disengaja. Nah, di sini itu saya mempunyai pengalaman juga, dimana ketika saya masih kelas 1 aliyah, di situ saya pernah diajarin sama kakak kelas yang masih kelas 3 aliyah. Mereka mengajar menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi bener-bener nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, di situ saya masih bingung karena ketika saat itu saya bahasanya masih kurang di bahasa Arab ataupun di bahasa Inggris. Nah, jadi setelah kelas tersebut selesai, saya diberitahu kalau misalkan hal tadi itu merupakan syarat kelulusan ketika sudah kelas 3 aliyah. Jadi syarat untuk lulus dari pondok yaitu mengajar. Nah, mengajar ini disebut dengan amaliyah tadris. Nah, jadi setelah melihat kakak kelas saya itu mengajar di kelas, saya benar-benar perhatiin mereka. Oh, berarti ketika saya kelas 3 aliyah nanti saya juga harus seperti itu. Cara mengajarnya, kemudian artikulasinya juga harus jelas. Mau saya nanti dapatnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, kemudian ketika saya sudah kelas 3 aliyah, setelah pembagian saya mendapatkan muhadasah. Nah, di mana muhadasah ini merupakan percakapan tapi dalam bahasa Arab. Di bahasa Inggris itu disebutnya conversation. Nah, jadi di situ ketika saya sudah mendapatkan bagian tersebut, saya diberikan sebuah contoh. Jadi di kertas itu buat ditulis kembali lagi sama saya dengan materi yang udah saya dapetin. Jadi itu namanya i'dad. Nah, i'dad sendiri itu seperti ini. Nah, jadi di dalam ini itu udah ada cara-caranya, udah dijelasin gitu. Kita sebagai mudaris, sebagai guru itu kita harus seperti apa. Ketika kita masuk kelas, pakaian kita harus seperti apa, kita menaruh buku seperti apa, menaruh
penghapus papan tulis seperti apa, itu benar-benar dijelasin di dalam i'dad. Nah, di dalam i'dad. Jadi ketika saya sudah mendapatkan ini dari pembimbing saya, itu saya benar-benar diajarkan sama pembimbing saya untuk menjadi mudaris yang baik gitu. Nah, jadi dari pengalaman tersebut itu benar-benar mengajarkan saya kalau misalkan jadi guru itu harus seperti ini. Nah, jadi yang awalnya saya hanya mendapatkan informasi kalau kelas 3 nanti saya akan amaliyah tadris. Nah, ketika saya sudah kelas 3, saya benar-benar mendapatkan pengajaran tersebut gitu dari pembimbing saya. Ketika saya melakukan amaliyah tadris, saya bisa melakukannya dengan baik gitu, sesuai dengan arahan dari pembimbing, dan ketika nilainya keluar pun saya mendapatkan nilai yang bagus juga. Itu merupakan sebuah kebanggaan dari diri saya sendiri karena saya berhasil melewatinya. Jadi itu aja pengalaman-pengalaman saya yang berkaitan dengan mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu tentang perkembangan kognitif dari tokoh Piaget dan juga Vygotsky. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.